Sejarah Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Universitas Negeri Jakarta dibangun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 bahwa Fakultas Pendidikan Universitas Indonesia dan Institut Pendidikan Guru digabung jadi IKIP Jakarta. Pada tanggal 16 Mei 1964, IKIP Jakarta resmi berdiri. Setelah 35 tahun berdiri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan mengubah nama IKIP menjadi Universitas Negeri Jakarta. Meski fokus utamanya adalah pendidikan, UNJ melahirkan beberapa fakultas baru, di antaranya seni, olahraga, humaniora, ilmu pengetahuan. Kampus yang berdiri sejak tahun 1964 ini memiliki 8 fakultas dan 62 jurusan atau program studi, baik itu bidang pendidikan maupun non-kependidikan untuk program S1. Berikut daftar jurusan di Universitas Negeri Jakarta, program sarjana. Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Olahraga, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi. Lokasi dan akses di sekitar UNJ. 1. Kampus A yang berada di Rawamangun, Fakultas BIPA, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Bahasa dan Seni. Kampus B yaitu Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berada di Jalan Pemuda. Kampus D Fakultas Psikologi yang berada di Jalan Halimun Raya. Kampus E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang berada di Jalan Taman. Rektor Profesor Dr. Komarudin MSI dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Irfan Iskandar Hatum, Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan Profesor Dr. Ari Sapwono SEMPD, Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Profesor Dr. Sarkadi MSI. Profil Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mulai berdiri sejak tanggal 2 Mei 2005. Fakultas Ekonomi adalah unsur pelaksana universitas yang mengkaji, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat khususnya pada bidang ilmu pendidikan, administrasi perkantoran, pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan bisnis, pendidikan akuntansi, manajemen, sekretaris, dan manajemen pemasaran. Fakultas Ekonomi juga mengelola jenjang pendidikan diploma 3, strata 1, dan strata 2. Selanjutnya ada visi misi dari Fakultas Ekonomi. Visinya itu adalah penyamai bereputasi, penghasil sumber daya manusia berkarakter dan berwawasan global. Misinya yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang bisnis, ekonomi, dan kependidikan yang berpengetahuan, berwawasan global, berjiwa kewirausahaan, berhati nurani dan adaptif terhadap perubahan teknologi, berkeahlian dan berkemaknaan. Lalu di sini motonya yaitu adalah cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Selanjutnya di sini kita mau ngasih penjelasan tentang pendidikan bisnis yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Program studi pendidikan tata niaga sebelumnya telah diakreditasi dengan nilai A berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 18 Juni 2004.
Akan tetapi, sejak tahun 2009, berdasarkan penataan program studi di lingkungan perguruan tinggi menjadi konsentrasi di lingkungan program studi pendidikan ekonomi dan mendapatkan akreditasi A berdasarkan surat keputusan BANPT pada tanggal 15 Mei 2009. Dalam perkembangannya, konsentrasi ini berubah kembali menjadi program studi pendidikan tata niaga berdasarkan SK Dirjen Dikti pada tanggal 18 Juni 2009 tentang penyelenggaraan program studi pendidikan tata niaga S1 pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta Timur. Dan sekarang sesuai SK Rektor UNJ pada tanggal 28 November 2017, program studi pendidikan tata niaga berubah nama menjadi pendidikan bisnis. Pendidikan bisnis memiliki visi misi. Yang pertama, visinya yaitu adalah berintegrasi tinggi dan berdaya saing global. Lalu misinya yaitu sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan kompetitif di bidang pendidikan dan bisnis sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi. Lalu pendidikan bisnis juga mempunyai moto yaitu bermartabat, cerdas, dan adaptif. Profil lulusan dari jurusan pendidikan bisnis ini yang pertama adalah Bus Science and Marketing Teacher, lalu yang kedua itu ada Bus Science Analyst, yang ketiga ada Corporate Trainer, lalu yang keempat ada Entrepreneur. Membahas tentang bisnis digital, sesuai dengan namanya, bisnis digital atau digital. Bisnis adalah pengguna teknologi digital dalam upaya mengembangkan sebuah usaha, mulai dari model bisnisnya hingga pengalaman pelanggan. Bisnis digital ini adalah bisnis yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkannya secara online melalui media digital, terutama di internet. Namun, sebagai catatan, bisnis digital ini tidak hanya terbatas pada penjualan produk, tetapi juga dalam hal jasa. Pada intinya, selama bisnis tersebut menggunakan alat-alat teknologi, maka dapat dikategorikan sebagai digital business. Dan mengapa sih bisnis digital itu sangat penting? Menurut IT Pro, sebanyak 8 dari 10 perusahaan di seluruh dunia beralih ke platform digital pada tahun 2020 lalu. Pasalnya, bisnis digital ini adalah solusi praktis untuk menyelesaikan perencanaan bisnis yang telah disusun dalam jangka 2 hingga 5 tahun lamanya. Apalagi dilihat dari pandemi COVID-19 sebelumnya, dapat diketahui bahwa bisnis yang telah beralih ke model digital terbukti mampu bertahan di tengah kondisinya sulit. Hal ini pun menunjukkan betapa pentingnya melakukan digitalisasi untuk berbagai jenis sektor termasuk dalam bisnis konvensional. Nah, jenis-jenis bisnis digital itu yang pertama ada e-commerce, lalu yang kedua ada marketplace, lalu yang ketiga ada ad-supported, lalu yang keempat itu ada subscription. Dan contoh-contoh bisnis digital itu yang pertama ada konsultan digital marketing, lalu yang kedua ada jasa pembuatan website, yang ketiga ada YouTuber, yang keempat ada content writer, dan yang terakhir itu ada jasa desain grafis. Nah, apa sih manfaat dari bisnis digital ini? Yang pertama itu ada meningkatkan keuntungan, yang kedua itu ada mempermudah proses analisis data, yang ketiga mendukung pengalaman konsumen yang lebih baik, yang keempat menciptakan digitalisasi produk dan layanan, yang kelima meningkatkan kinerja pegawai. Dan apa sih kelebihan dari bisnis digital ini? Yang pertama itu bisa menyediakan lebih banyak alternatif bagi konsumen. Yang kedua, tidak perlu modal besar. Dan yang ketiga, memperluas segmentasi pasar. Yang keempat, mendukung inovasi. Berikut ini adalah tips membangun bisnis digital. Yang pertama itu adalah mempelajari mindset bisnis digital dengan tepat. Lalu, tentukan model bisnis yang tepat. Selanjutnya, membuat tim solid dengan visi dan misi yang sama. Lalu gunakan pendekatan bisnis yang sesuai, memanfaatkan teknologi digital dalam setiap prosesnya, terapkan strategis bisnis berbasis digital, dan terakhir yaitu ciptakan ruang untuk terus berkembang. Setelah mengetahui apa itu bisnis digital, selanjutnya di sini ada materi-materi yang kita pelajari dalam mata perkuliahan bisnis digital. Yang pertama itu ada lingkungan bisnis digital yang dinamis. Yang kedua, bagaimana ekonomi mempengaruhi bisnis digital. Yang ketiga, bisnis digital di tingkat pasar global. Yang keempat, perilaku etis dan tanggung jawab sosial. Yang kelima, kewirausahaan untuk memulai bisnis kecil. Yang keenam, manajemen, yaitu mencakup fungsi dan gaya. Yang ketujuh itu adalah kepemimpinan dan motivasi. Yang kedelapan ini adalah manajemen sumber daya manusia.
Yang ke-9, pemasaran dalam konteks product dan price. Yang ke-10 ini adalah pemasaran dalam konteks place dan promotion. Lalu yang ke-11 ini adalah penerapan teknologi informasi dan bisnis. Yang ke-12 ini ada memahami informasi finansial dan peran akuntansi. Yang ke-13 ada pengelola keuntungan dan peran institusi keuangan. Yang ke-14 ini ada manajemen keuangan secara personal. Berikut tadi adalah materi yang akan kami pelajari selama kami mengikuti mata perkuliahan bisnis digital.